Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang telah berhadir kerana Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan tentang seputar tanda-tanda kiamat kecil yang dimulai dari zaman Nabi kemudian bersambung ke masa hidupnya para sahabat. Kita telah membahas bahawa di antara tanda kiamat yang kecil yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW iaitu dengan wafatnya gembok pintu fitnah, iaitu Umar bin Khattab. Dan kita sudah bahas panjang lebar bahawa Umar menjadi penahan, pintu penahan fitnah. Kalau meninggalnya Umar, maka pintu tersebut terbuka dan mulai bermunculan fitnah-fitnah atau ujian-ujian. Dan ujian pertama yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah wafatnya Utsman bin Affan dengan cara dibunuh, dan itu telah dikabarkan oleh Nabi. Kata Rasulullah, akan terjadi sebelum kiamat, kalian akan membunuh pemimpin kalian dan akan mendapatkan sekelompok orang-orang yang akan merusak. Dan itu yang dimaksud oleh Nabi adalah wafatnya Utsman syahid di tangan orang-orang Khawarij yang mengaku Islam. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ujian berikutnya menjelang kiamat yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis bahawa akan terjadi perpecahan di antara sesama umat Islam, dan itu benar-benar terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan. Melalui hadis Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Inna Allah zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Rasulullah, Allah telah menampakkan kepada aku seluruh bahagian dari bumi, mulai dari barat sampai ke timur. Jadi Allah telah memberikan pandangan kepada Nabi tentang bagaimana luasnya bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkaha wa ma zubiya li minha. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, dan umatku lah yang akan menguasai bumi tersebut yang telah dinampakkan atau dihamparkan kepada aku. Nah, ini maksud Nabi, kata para ulama ahlul hadis,
bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah umat Islam sepeninggal Nabi itu akan diberikan kekuasaan oleh Allah meliputi barat dan timur. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi wafat, Nabi belum sempat mengekspansi Islam, bahkan belum sampai ke Roma, baru sedang diusahakan. Dan Nabi mengatakan bahawa akan ta'aluknya Roma dan Persia, iaitu dua negara yang penuh dengan peradaban di masa itu. Dan ternyata sepeninggal Nabi benar-benar dita'alukkan di masa Umar bin Khattab. Roma dita'alukkan, Persia dita'alukkan. Dua negara besar adidaya, adikuasa, berhasil berada di tangan kaum muslimin. Nah, kemudian berlanjut terus diekspansi sampai ke Spanyol nantinya dalam catatan sejarah berikutnya. Bahkan melalui Sa'ad bin Abi Waqqas sampailah ke daratan Cina. Makanya sejarah sampainya Islam ke Cina itu tidak lepas perjuangan daripada para sahabat. Dan orang-orang Cina Islam itu bangga, Pak, dengan keadaan mereka, bahawa salah satu sahabat yang telah meluaskan jajahan Islam ini untuk mentauhidkan, mengimankan orang sampai ke Cina. Saya punya teman, salah seorang Cina yang berasal dari Cina Selatan, Muslim, dan juga beliau menuntut ilmu di Al-Azhar. Saya tanya tentang keadaan Islam di sana. Beliau dengan sangat bangga mengatakan, kami diislamkan langsung oleh sahabat, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kebanggaan itu yang membuat mereka terus merasa Islam mereka adalah salah satu Islam yang baik. Jadi ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sejarah mencatat zaman keemasan Islam juga ditemukan di masa Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah. Dan bahkan masa Turki Utsmani itu meluas sampai ke Eropah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa'utitu al-kanzain al-ahmar wal-abyad. Lalu aku juga diberikan oleh Allah dua harta yang paling besar, yang berwarna merah dan abyad, dan putih. Nah, ini juga para ulama kemudian mengatakan maksud Nabi SAW nanti sepeninggal Nabi, selain daripada menguasai bumi, umat Islam juga akan diberikan oleh Allah hasil-hasil bumi yang berwarna merah dan putih. Dan para ulama menafsirkan yang dimaksud Nabi dengan warna merah adalah emas. Merah itu merah kekuning-kuningan. Kemudian yang dimaksud dengan abyad adalah perak. Jadi itu lambang kekayaan umat Islam. Dan ini tentu tidak semua negara menemukan emas dan perak, tapi karena emas dan perak adalah simbol kekayaan dari masa lalu sampai sekarang, maka yang dimaksud di situ adalah umat Islam akan diberikan oleh Allah kelebihan dari dalam buminya. Dia akan masuk ke dalam negara-negara yang kaya, mendapatkan minyak bumi, mendapatkan gas. Dan inilah yang terjadi di sebahagian negara Islam. Makanya sekitaran Madinah, Makkah, atau tepatnya negara Saudi Arabia itu dilimpahi oleh Allah dengan hasil alam yang luar biasa. Minyaknya sudah cukup menghidupi puluhan tahun. Dan negara-negara teluk yang berada di sekitaran Saudi juga mendapatkan hal yang sama. Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan banyak negara lain, termasuk Oman dan seterusnya. Jadi negara-negara ini telah dikabarkan oleh Nabi melalui kalimat, aku juga diberikan oleh Allah, maksud aku dan umatku tentunya,
yaitu kekayaan. Lalu Rasulullah menyambung lagi, wa inni sa'altu rabbi li ummati. Lalu aku mulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah? An la yuhlikaha bisanatin ammah. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan atau dibinasakan dengan rasa lapar yang menahun. Jadi Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan rasa lapar atau musim kekeringan yang sangat lama. Lalu Rasulullah meminta permintaan kedua kepada Allah, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Dalam tanda kutip, yang dimaksud oleh kafir, jangan sampai umatku dijajah, dikuasai oleh musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir, kecuali yang terjadi nanti adalah umatku akan binasa oleh kebodohan atau keserakahan mereka sendiri terhadap dunia. Nah, jadi ini permintaan Rasulullah, jangan sampai umatku, yaitu kita, dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang kafir. Kejemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diminta oleh Nabi dalam dua permintaan ini itu dikabulkan Allah. Maka tidak pernah ada satu negara mukmin yang isinya orang-orang beriman yang kemudian semuanya meninggal dunia, negaranya hancur, binasa, sampai tidak tercatat lagi di dalam peta sebagaimana yang terjadi di umat-umat terdahulu. Tidak ada sejarahnya umat Islam yang hancur lebur karena kekeringan, karena kehabisan bahan makan, dan tidak ada yang hancur lebur juga karena dikuasai oleh penjajah kafir. Tidak ada. Dan ini sudah janji Allah melalui nabinya. Maka tak perlu khawatir, pasti Palestina akan kembali berjaya, walaupun sekarang mereka menghadapi ujian dari Allah menuju ke surganya. Dan lebih mudah mereka mendapatkan surga daripada kita duduk dengan menikmati makan pagi, ngopi, dan juga kita bisa mendapatkan gaji per bulan, sedangkan mereka sekarang benar-benar menghadapi fitnah atau ujian-ujian yang datang dari Allah. Namun berdasarkan janji Allah, tak akan mungkin umat mukmin dikuasai oleh orang kafir sepenuhnya. Tidak mungkin. Maka tak ada satu negara yang dijajah yang isinya adalah satu kedaulatan. Tidak ada. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permintaan. Kemudian Nabi melanjutkan kejadian tadi, tapi yang terjadi adalah umat Islam ini hancur di tangan mereka sendiri, kata Rasulullah. Kalaupun harus hancur, kata Rasulullah, maka hancurnya bukan karena kerendahan mereka di mata orang kafir, tapi karena keadaan mereka sendiri. Maka keadaan ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbi qal, kata Rasulullah, kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Muhammad, aku kalau sudah menentukan sebuah ketetapan, maka aku tidak akan mengubahnya. Wa inni a'taituka li ummatika, namun walaupun begitu, kata Allah, aku tidak akan alla uhlikahum bisanatin amah. Muhammad, berdasarkan permintaanmu yang pertama, maka aku berjanji, kata Allah, aku tidak akan menghabisi umatmu atau membinasakan umatmu dengan rasa lapar atau kekeringan yang menahun. Tidak akan. Itu janji Allah kepada Nabi. Lalu kemudian Allah mengatakan, ini berdasarkan versi dari Nabi, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim
yastabiha baydatahum walau ijtama' alaihim biaqtariha, dan aku tidak akan mengizinkan orang-orang kafir menjajah atau menguasai umat Muhammad atau umatmu wahai Muhammad sama sekali, kecuali yang terjadi adalah perseteruan sesama mukmin yang membuat mereka hancur secara internal. Walau ijtama'a alaihim min man biaqtariha, walaupun orang-orang kafir itu berkumpul bersatu padu untuk mengalahkan umat Muhammad, maka tidak akan terjadi hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, namun yang terjadi adalah mereka akan saling menghancurkan sesama mukmin. Wa yusabbi ba'duhum ba'da, dan mereka akan menawan sesama mukmin. Nah, jemaah melakukan Allah, hadis ini riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahawa akan terjadi fitnah yang terbesar, yaitu perpecahan internal atau bahasa kita konflik internal, dan itu menjadi ketetapan Allah. Jadi Nabi ketika meminta sesuatu dari Allah, Nabi selalu memperhatikan tentang umatnya, dan inilah kasih sayang Nabi kepada umat sampai nanti di penghujung zaman, yaitu ketika kita menaiki titian sirat, bahkan Nabi tidak meninggalkan kita. Rasulullah sendiri yang mengatakan ketika nabi-nabi lain menunggu di antara umatnya berada di surga, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemani kita. Bahkan setiap umat Muhammad yang meniti titian sirat, Nabi berada di jembatan, di awal jembatan, lalu Nabi berkata Allahumma sallim, Allahumma sallim. Itu hadis Nabi, ya Allah selamatkanlah umatku ini, selamatkanlah dia, selamatkanlah fulan. Nabi menyebut-nyebut itu, memohon kepada Allah, walaupun beliau mungkin tak pernah melihat kita, tapi Nabi menemani sampai perjuangan kita menuju ke surga Allah. Makanya Nabi ketika berdoa, Nabi memohon selalu yang dia fikirkan adalah keadaan umatnya. Apa yang diminta oleh Nabi? Nabi memohon jangan sampai kita binasa oleh kelaparan. Jadi jangan sampai maksud binasa, jangan sampai habis seperti umat-umat terdahulu, tidak tersisa. Jangan sampai seperti kaum Ad, jangan sampai seperti kaum Samud, jangan sampai seperti orang-orang yang berada di pimpinan, di bawah pimpinan Ratu Balqis yang sangat subur keadaannya, tiba-tiba karena kematian Ratu Balqis lalu kemudian mereka menjadi kafir, mereka meninggalkan Allah sehingga penduduk Sabak dihancurkan dengan kekeringan, seluruh buah-buahan tidak lagi muncul, pepohonan mengering, lalu air di sungai juga tak lagi mengalir, hancurlah kota Sabak, matilah penduduknya, tidak tersisa dan tidak tercatat di dalam peta manapun. Dan umat Muhammad akan terus bertahan dengan izin Allah, tidak akan binasa dengan kelaparan. Juga umat Muhammad tidak akan binasa dengan penjajahan, tidak akan, tetap selalu ada dan selalu berjuang walaupun kesyahidan menjemput mereka. Namun yang Nabi katakan yang terjadi adalah umat Muhammad akan terpecah di dalam Islam, yaitu terjadinya perpecahan sesama umat. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, oleh beberapa hadis yang lain yang kami tak bacakan secara keseluruhannya lagi karena maknanya sama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat bahawa وَسَأَلَتُهُ أَلَّا يُسَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيهَهُمْ فَأَعْتَانِيهِمْ. Kata Rasulullah, ketika aku meminta kepada Allah agar umatku tidak dikuasai oleh orang kafir, فَأَعْتَانِيهَا, Allah mengabulkan doaku itu. وَسَأَلَتُهُ أَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُزِيكَ بَعْضَهُمْ بَعْسَ بَعْضٍ. Lalu aku meminta kepada Allah, ya Allah jangan sampai umatku terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, dan jangan sampai mereka
mengalami pertempuran, peperangan dengan sesama mereka, saling menyakiti. Fa'aba alayya, kata Rasulullah, Allah menolak permintaanku itu. Ya. Nah, ini kemudian disambung oleh Nabi, fakultu huma, jadi karena Allah sudah menolak, kata seakan-akan Allah mengatakan begini, itu yang tidak bisa diterima, takdirku telah menetapkan akan terjadi konflik internal sesama umat Muhammad. Lalu Rasulullah berkata, humma idzan, ya Rasulullah, kalau memang itu tak mungkin dielakkan, maka aku mohon, bolehkah umatku itu diringankan perpecahan itu dengan engkau gantikan memperbanyak huma, au ta'unan. Humma disebut lagi oleh Nabi, iaitu penyakit ta'un, wabah, demam menyeluruh. Au ta'unan huma salasa marat. Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, kurangilah perpecahan di antara umatku, gantilah dengan penyakit ta'un. Huma itu demam, Pak. Jadi maksud Nabi bukan minta penyakit agar turun ke kita, tapi karena takdir yang tak bisa dielakkan, Nabi meminta yang lebih ringan. Ya Allah, perbanyaklah umatku meninggal dalam penyakit ta'un daripada meninggal saling bunuh. Itu maksud Nabi, dan ini disyarah oleh para ulama hadis begitu. Jadi maksud Nabi, lebih bagus engkau mati dalam penyakit Covid, lebih bagus engkau mati dalam penyakit tipes. Bahkan ada ta'un amwas di masa Umar bin Khattab yang menyerang Syam, yang sudah kita jelaskan, yaitu ta'un muwabah, 25.000 orang meninggal dunia, dan di antaranya sahabat-sahabat terbaik Mu'az bin Jabal, Ibnu Mas'ud, itu meninggal dalam penyakit ta'un. Dan itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau meninggal dalam penyakit, dalam kesabaran, apalagi yang sifatnya ta'un muwabah, penyakit wabah menyeluruh, maka dia dipastikan mendapatkan pahala syahid. Jadi maksud Nabi, daripada mereka mati saling memukul, menumpahkan darah, perbanyaklah ta'un ya Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu yang Allah, sebentar-bentar kita mendapatkan musibah ini, nanti beberapa tahun sekali Allah berikan lagi, menghabisi kita dengan cara yang baik. Namun mungkin kita tak faham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang kuberikan ilmu tentang sebuah hakikat kehidupan ini kepada kalian hanya sedikit. Kalian tak faham apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dibuat ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah melakukan Allah, maka dari beberapa hadis yang kita bacakan, kita bisa ambil kesimpulan bahawa sepeninggal Utsman bin Affan akan terjadi perpecahan demi perpecahan di antara umat Muhammad, dan sudah dimulai dari masa sahabat yang dianggap orang-orang terbaik, namun tak bisa lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemungkinan kita akan sambung pembahasannya, ya, insya-Allah di pertemuan yang akan datang, apa saja yang terjadi sepeninggal Utsman bin Affan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita terus berjaga-jaga bahawa kita semakin dekat dengan kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.